Bagian kedua, tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 138. Begitu uratan kita tentang tafsir celupan itu. Yang pertama yaitu celupan atau campuran warna ciptaan Allah yang tidak dapat diatasi oleh siapapun dalam alam ini. Sekarang kita masuk kepada tafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua sebagian dari tabi'in yang ternama tadi yaitu mujahid dari celupan ialah fitrah yang dapat kita artikan warna asli atau celupan asli dari jiwa manusia. Dan menurut penafsiran Qatadah tadi dikatakan bahwasanya keyahudian atau kenasranian adalah celupan buatan manusia yang dicelupkan oleh ayah kepada anak atau celupan mereka pendeta yang sewaktu-waktu pasti luntur. Maka Islam yang berarti penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada zat Allah yang Maha Esa adalah celupan asli pada akal manusia. Sama terjadinya dengan akal itu sendiri. Sebab itu dapatlah dipahami suatu hadis sahih yang terkenal bahwasanya manusia seluruhnya ini dilahirkan dalam fitrah, artinya dalam Islam. Cuma pendidikan ayah bundanya lah yang membuat anak jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Teringat lagi kita pada satu tafsir yang lain dari Ibnu Abbas. Menurutnya yang diriwayatkan dari Ibnu An-Najjar di dalam Tarikh Baghdad bahwa arti celupan ialah putih. Artinya masih putih bersih jiwa itu dalam fitrahnya. Sebab itu dapatlah kita simpulkan kembali ayat ini kepada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu bahwasanya agama Hanif ajaran Ibrahim itu adalah celupan asli Allah, yaitu fitrah manusia. Itulah tauhid yang sejati. Celupan manusia akan luntur karena pergiliran zaman. Dia tidak akan tahan kena cahaya matahari kebenaran. Adapun akidah Islamiyah yang dipusatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Maka agama Hanif itulah celupan Allah yang sejati. Pakaian sejak mulai membuka mata menghadapi hidup sampai menutup mata meninggalkan dunia. Sebab itu tersebutlah di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dari Umamah, berkata dia bahwa berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bungistu bil hanifiyati samhati. Aku diutus dengan agama Hanif yang sangat berlapang dada atau toleransi, pemaaf. Demikian juga menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dan Ibnu Munzir dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, orang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, manakah agama yang lebih disukai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Islam, agama Hanifiyah, as-samha, yaitu agama yang hanif dan berlapang dada." Bertambah maju ilmu pengetahuan manusia di dalam menyelidiki alam ini dari segala bidangnya, bertambah dekatlah mereka sampai kepada kesimpulan akan keesaan Allah dan bertambah menyerahlah mereka kepada Allah. Hanifan, musliman, meskipun mereka belum mendaftarkan diri dengan resmi masuk Islam, sebab agama Hanif itu adalah celupan Allah sejati. Maka siapapun di antara makhluk Allah tidak ada yang akan dapat mengatasi celupan Allah itu. Dan kami kepadanya lah kami menghambakan diri. Kalau kita ambil tafsiran yang pertama tadi, yaitu bahwa celupan Allah atas alam dengan berbagai ragam warna tidaklah dapat diatasi oleh pencelup yang lain, atau keindahan alam karena keindahan Allah. Kita sampai kepada inti sari agama yang melihat benda yang nyata di sekeliling kita. Kita mengakui beribadah kepada Allah. Di sini kita mendapat Allah di dalam seni.
Kalau kita ambil penafsiran kedua, bahwa celupan Allah yang asli itu ialah keadaan fitrah manusia, jiwa murni manusia, belum dicampuri oleh celupan dan lukisan warna manusia yang bisa rusak karena hujan dan panas. Sampailah kita kepada hakikat hidup, artinya sampailah kepada Allah dari segi keruhanian. Di sini kita mendapat Allah dari segi filsafat. Sebab campuran warna yang lahir telah menimbulkan kesan kepada campuran warna yang batin. Di samping kedua tafsiran tadi, sibghah dengan makna warna-warni yang diciptakan Allah di dalam alam yang menimbulkan minat kesenian, dan sibghah dengan arti fitrah, celupan asli jiwa manusia, bertemu lagi keterangan dari setengah ahli tafsir. Kata mereka, asalnya maka timbul kata celupan ini ialah karena orang Nasrani membaptiskan putranya dengan air yang mereka namai Ma'mudiyah atau baptisan atau didop atau dipermandikan. Barulah mereka berkata sibghatullah, celupan Allah, artinya Islam. Inilah permandian yang betul. Bila kita renungkan penafsiran yang ketiga ini, dapatlah kita menarik garis perbedaan paham tentang kesucian jiwa di antara Islam dan Nasrani. Di dalam Islam, anak lahir ke dunia dalam keadaan suci, tidak ada dosa dan bersih atau fitrah. Setelah datang ke dalam lingkungan orang tuanya, barulah anak itu mempunyai warna yang tidak asli. Oleh sebab itu, hendaklah pendidikan orang tua memelihara dan menumbuhkan kemurnian anak itu di dalam hidupnya agar tidak terlepas daripada beribadah kepada Allah. Sedangkan bagi agama Nasrani adalah sebaliknya. Anak lahir ke dunia adalah dalam dosa, yaitu dosa waris dari Nabi Adam. Setelah dipermandikan dengan air sirani itu, barulah dia bersih dari dosa. Karena dengan permandian itu berarti dia telah diberkati oleh Yesus Kristus yang dianggap sebagai Tuhan yang menebus dosa manusia mati di kayu palang. Setelah mengakui celupan Allah yang satu kuasa pun tidak sanggup menyamai, usah pun melebihi celupan Allah. Seorang yang beriman bertambah insaf akan kebesaran Allah. Keinsafan itu dibuktikannya dengan berbuat baik, beribadah, mempertahankan diri. Sebab itu jelaslah bahwa peribadatan timbul sesudah berpikir. Bagaimana orang yang telah mencoba pendirian demikian? Hanya Allah tempat mereka berabdi, menyembah dan memuja, akan dapat diajak turun kembali pergi menyembah sesama makhluk.